لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan atau petunjuk. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita jika kita tidak mempelajari Al-Quran tersebut? Oleh sebab itu, di surat An-Nisa 82 ada perintah dari Allah yang bentuknya pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa kamu sekalian tidak mempelajari Al-Quran? Ketika kita pelajari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak petunjuk bagi kita. Salah satunya adalah petunjuk mengenai siapa yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi. Sebab pada dasarnya setiap manusia memiliki keyakinan bahwa di luar dirinya ada yang maha kuasa. Paling tidak ada yang lebih kuasa dari dirinya. Ini disebabkan karena banyak peristiwa dan kejadian yang terjadi di luar rencana, di luar kehendak, di luar kemampuan manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin sakit, yang ingin sedih, yang ingin susah, yang ingin rugi, yang ingin mati. Tapi ternyata dalam kehidupan kita merasakan semuanya itu. Kita kadang susah juga, sedih juga, sakit juga. Bahkan kelak kita juga akan mati. Berarti ada yang lebih kuasa daripada diri kita sendiri. Hanya sebagian manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang maha kuasa itu? Kemudian sebagian menebak-nebak yang maha kuasa itu adalah dewa. Sebagian lagi menebak yang maha kuasa itu hyang, dan seterusnya. Kita juga kalau tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, entah jadi penyembah apa. Jangan-jangan kita juga sama dengan orang Majusi, jadi fire worshipper, jadi penyembah api karena ketidaktahuan. Sekarang kenapa kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah? Karena kita mendapat petunjuk dari Al-Quran. Oleh sebab itu, di antara tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah, nampaknya Allah sengaja ingin menggunakan Al-Quran itu sebagai media atau sarana untuk memperkenalkan zatnya kepada manusia, supaya manusia tidak salah menyembah. Kita ambil contoh dari surat An-Naml ayat 60. Di sana ada 3 pertanyaan diajukan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaan pertama, amman khalaqas samawati wal ardh? Siapakah yang menciptakan bumi dan langit?
Di sini Allah menggunakan kata ard, bumi, dengan bentuk mufrad, singular, bentuk tunggal. Tapi langit menggunakan bentuk jamak, samawat. Kalimat itu bisa kita artikan siapa yang menciptakan bumi dan yang ada di luar bumi. Bintang-bintang, matahari, planet seperti bumi, satelit seperti bulan, dan benda-benda angkasa lainnya. Itu disebutnya masuk kategori samawat. Sebuah pertanyaan diajukan oleh Allah, padahal tanpa ditanyakan oleh Allah juga pertanyaan seperti itu justru sering muncul di dalam pikiran kita. Bahkan sejak kecil kita sudah bertanya-tanya dalam pikiran, siapa yang menciptakan jagat raya ini? Di dunia ilmu pengetahuan yang kita ketemukan bukan mengenai siapa yang menciptakan. Yang ada adalah teori-teori mengenai bagaimana proses alam semesta ini terjadi, tercipta. Ada yang disebut dengan oscillating theory, ada yang disebut dengan steady state theory, tapi yang paling masyhur dan sampai sekarang masih jadi bahan penelitian adalah Big Bang Theory, teori Big Bang, teori ledakan dahsyat yang dikemukakan oleh sarjana Prancis bernama Immanuel Kant pada awal abad ke-19. Kata Immanuel Kant, alam semesta ini berasal dari kabut yang panas, pijar, berputar-putar lalu meledak. Pecahan dari ledakan itu, katanya, sebagian menjadi bintang-bintang, sebagian jadi matahari, sebagian jadi planet seperti bumi, sebagian jadi satelit seperti bulan, dan seterusnya. Di dunia ilmu pengetahuan sampai sekarang teori Big Bang ini terus diteliti, dipelajari sejauh mana kebenarannya. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran, pertama di surat Fussilat ayat 11, dan yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 30. Di surat Fussilat atau Hamim Sajdah ayat 11, Allah berfirman, "Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhon." Kemudian Allah menciptakan as-sama, alam semesta ini, wa hiya dukhon. Bahannya, asalnya adalah kabut. Persis seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Alam semesta ini berasal dari kabut. Kemudian di surat Al-Anbiya 30, Allah menjelaskan lagi, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dengan apa-apa yang ada di luar bumi, matahari, bintang-bintang, planet lain, satelit seperti bulan dan sebagainya, kanata, keduanya ratkon, asalnya bersatu, ngahiji. Di surat Fussilat 11 tadi berbentuk kabut. Fafataknahuma, kemudian aku ledakkan. Sama dua ayat ini dengan teori yang dikemukakan oleh sarjana tersebut. Yang jadi persoalan, pertama, Immanuel Kant baru ngomong pada awal abad ke-19, sementara Quran sudah mengemukakan sejak awal abad ke-7. Jangan-jangan Immanuel Kant juga punya teori seperti itu, ia mengutip dari Al-Quran. Karena sebelum abad ke-19, Islam sudah berkembang pesat di bumi Eropa. Kalaupun betul itu pure, murni, teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, ada satu hal yang tidak pernah terjawab. Tentang apa? Tentang siapa yang memproses semuanya itu. Katakanlah, kata Immanuel Kant, alam semesta ini berasal dari kabut. Pertanyaannya, siapa yang membuat kabut itu? Kemudian kabut itu berputar-putar lalu meledak. Yang memutarkan dan meledakkannya siapa?
Itu yang tidak pernah terjawab, padahal itu yang jadi inti persoalan. Pertanyaan kedua dari Allah itu berbunyi, wa anzala lakum minas samaa'i ma'an. Siapakah yang menurunkan hujan dari angkasa? Sampai zaman modern sekarang, yang kita kenal dengan sebutan the giant progress of science era, zaman langkah raksasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat hujan. Membuat hujan dalam pengertian yang sebenarnya. Jangankan membuat hujan, manusia itu memindahkan hujan saja tidak bisa. Sebab kalau manusia bisa membuat hujan, bukankah di Amerika ada gurun Nevada? Di Afrika ada gurun Sahara? Di Cina ada gurun Gobi, di Arab Saudi ada Rub al-Khali, gurun Paron, yang luasnya jutaan hektar. Kalau benar manusia bisa bikin hujan, kenapa daerah-daerah yang gersang, tandus tersebut tidak diguyur dengan hujan buatan manusia supaya berubah menjadi daerah yang subur dan produktif? Kenapa tidak dilakukan? Karena memang pada dasarnya Allah tidak memberi kemampuan kepada kita untuk membuat hujan. Kalaupun sekarang ada yang disebut dengan hujan buatan dalam tanda kutip, itu sebenarnya hanyalah sekedar ikut berperan serta saja. Manusia itu hanya ikut andil, ilu bingung terhadap proses hujan yang sedang terjadi. Sebab ternyata untuk membuat hujan itu persyaratannya juga tidak mudah. Yang saya baca di media massa, untuk membuat hujan buatan itu syaratnya pertama harus ada awan dengan ketebalan rata-rata 2000 meter. Artinya kalau langitnya cerah lajuwardi, tiada berawan, tiada bermega, tak bisa manusia bikin hujan. Syarat yang kedua, awan itu pun tingkat kelembabannya sudah mencapai 70%. Artinya, kalau dilihat dari bawah, sudah awan hitam, bukan awan putih. Syarat yang ketiga, kecepatan angin tidak boleh lebih dari 8 knot. Artinya, bukan angin kencang, tapi angin santai. Kalau ketiga persyaratan tersebut terpenuhi, baru manusia ilubium, ikut campur, ikut andil, terbang, naik pesawat udara. Di pesawat udara dimuat serbuk garam dan cairan urea. Biasanya kalau kita naik pesawat udara, pilot kalau melihat di depan ada awan, biasanya pilot berusaha menghindar dari awan tersebut. Tapi kalau mau bikin hujan buatan, awan yang hitam itu langsung diterobos oleh pesawat itu, lalu ditaburi dengan garam dari kapal itu. Di koran disebutnya serbuk NaCl, natrium klorida. Dengan garam, maka partikel-partikel awan diikat menjadi embun. Setelah jadi embun, dari pesawat disiram dengan cairan urea untuk memperberat bedek berat jenis supaya turun jadi hujan. Begitulah yang disebut dengan hujan buatan. Bukan berarti full, penuh manusia membuat hujan. Karena sampai sekarang memang itu menjadi kewenangan Allah. Kemudian pertanyaan Allah yang ketiga apa? Fa'ambatna bihi hadaiko zata bahjatin. Siapakah yang menumbuhkan tetumbuhan yang berwarna-warni bentuknya, rupanya, rasanya tidak sama, padahal disiram dengan air yang sama. Tapi tumbuh-tumbuhan yang keluar beda-beda bentuknya, rupanya, sehingga menimbulkan pemandangan yang indah. 3 pertanyaan yang justru sering muncul dalam benak dan pikiran kita. Siapa semua itu yang melakukannya?
Allah sendiri yang kemudian menjawabnya dalam bentuk pertanyaan, Ailahun ma'allah? Adakah ilah selain Allah? Adakah sesembahan, adakah Tuhan selain Allah? Kalimat ini jelas memberikan jawaban terhadap 3 pertanyaan tadi. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapakah yang menurunkan hujan? Allah. Siapakah yang menumbuhkan tumbuhan? Allah. Maka dengan kata ilah menunjukkan bahwa manusia tidak boleh salah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini satu contoh saja dari sekian banyak ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita satu hal saja mengenai masalah akidah, menyangkut masalah keyakinan, belum masalah-masalah lainnya. Oleh sebab itu akan menjadi hal yang aneh ketika orang mengatakan Quran adalah petunjuk, tapi kemudian Quran itu sendiri tidak kita pelajari, tidak kita pahami. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sering disebut dengan sebutan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebutan itu tentu saja harus memotivasi kita meningkatkan upaya pemahaman terhadap Al-Quran itu. Ibu Kartini, seorang pejuang wanita Indonesia, dalam kumpulan suratnya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berbahasa Arab yang judulnya Minad Dzulumati ilan Nur, pernah mengatakan, kaifa narsahu mahabbata dinina fi anfusina idza kunna najhalu. Bagaimana mungkin, kata Ibu Kartini, kita bisa mencintai Islam, ingin mengamalkan, mengajarkan, memperjuangkan dan membela Islam jika kita sendiri, kata Ibu Kartini, tidak paham dengan Islam itu sendiri. Sesuai dengan ungkapan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi ajaran Islam untuk kemudian diamalkan dan diperjuangkan kalau kita sendiri tidak kenal dengan sumber ajaran Islam itu sendiri? Ibu Kartini berkata begitu ada alasan waktu itu. Fal Qur'anu la tajuzu tarjamatahu li'annahu kitabun muqaddasun. Karena Quran di zaman beliau waktu itu tidak boleh diterjemahkan, apalagi ditafsirkan, dengan alasan Al-Quran itu kitab suci. Ibu Kartini ada alasan. Tapi bagi kita yang hidup di zaman sekarang, di mana Quran sudah diterjemah, sudah ditafsirkan, dijual bebas, hampir tiap rumah kaum muslimin punya Al-Quran. Jika kita tidak paham terhadap isi dan kandungan Al-Quran, tentu bukan salah orang lain, tapi adalah merupakan kealpaan dan kekurangan kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan yang masih akan tersisa beberapa hari ke depan, kita mencoba memanfaatkan waktu-waktu yang senggang atau menyengajakan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran tersebut. Nahmadullah ar-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Memang di surat An-Nisa ayat 82 Allah juga mengingatkan jika ada keraguan terhadap Al-Quran itu, seolah-olah Allah menantang, silahkan dibaca. Kamu akan menemukan kalau Quran ini walau kana min indi ghairillah, kalaulah Al-Quran ini bukan merupakan wahyu ilahi, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan menemukan pertentangan yang sangat banyak. Antar ayat dengan ayat akan diketemukan isinya paradoks, patojaiyah. Orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang berusaha untuk mencari tahu dengan harapan mereka menemukan ada 2 ayat saja isinya bertolak belakang. Itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk menolak, membohongkan Al-Quran. Tapi usaha mereka itu tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Yang ada di dalam Al-Quran antar ayat itu saling menjelaskan, saling menguatkan. Sekedar contoh saja, kalau Al-Quran bukan wahyu ilahi,
Quran berbicara soal peristiwa-peristiwa masa lalu. Sejarah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya Quran berbicara soal Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam yang ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi aneh, mumi jasad Fir'aun Ramses kedua yang diawetkan bisa kita saksikan. Sekarang pun bisa tersimpan dengan rapih di Museum Parao di tengah kota Kairo, ibu kota Mesir. Di tengah kota Mesir ada sebuah museum Fir'aun, di mana di sana disimpan segala macam harta kekayaan Fir'aun Mesir yang dihimpun dari piramid-piramid. Karena Fir'aun itu kalau mati harta kekayaannya semua dibawa ke dalam piramid. Fir'aun baru harus kumpul-kumpul lagi. Yang paling banyak adalah harta kekayaan Fir'aun bernama Tutankhamun II. Fir'aun yang hanya berumur 12 tahun tapi hartanya paling banyak. Ada sebuah kamar di mana di kamar itu tersimpan 11 mumi jenazah yang diawetkan dari Fir'aun Mesir. Salah satunya adalah Fir'aunnya Nabi Musa yang bernama Fir'aun Ramses kedua. Dalam pikiran kita muncul pertanyaan, bukankah Fir'aun Ramses kedua, Fir'aunnya Nabi Musa itu ditenggelamkan di laut? Kok aneh ada di museum? Kalau kita baca keterangan di kitab suci orang Kristen di Bible, ada cerita soal ditenggelamkannya Fir'aun itu. Tapi tidak selengkap Al-Quran. Di Bible hanya disebutkan, and the children of Israel walk upon the dry land in the midst of the sea. Dan Bani Israel waktu laut dibelah dengan tongkat mukjizat Nabi Musa, mereka berjalan di dasar laut itu bukan di atas lumpur, tapi di atas tanah yang kering, garing darah. And the water wall unto them on the right hand and on the left. Dan air menjadi dinding di sebelah kanan dan kiri mereka. Thus Allah saved Israel. Kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel ke seberang laut. So the Egyptian dead upon the seashore. Mereka melihat orang-orang Mesir di bawah komandan Fir'aun mati di tengah laut. Cerita Bible hanya sampai di sini. Tapi kalau kita baca surat Yunus mulai ayat 90 ke sana, ada keterangan tambahan. Di sana disebutkan Allah setelah Fir'aun mati berfirman, "Fal yauma nunajjika bibadanika." Hari ini Fir'aun, jasad kamu akan aku selamatkan. Untuk apa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun? Litakuna liman khalfaka ayatan, supaya jasad kamu itu jadi bukti bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Artinya Al-Quran mengisyaratkan bahwa jasad Fir'aun yang ditenggelamkan itu diselamatkan oleh Allah. Mungkin dilempar oleh ombak ke darat, kemudian diambil oleh rakyatnya yang tidak ikut tenggelam, kemudian diawetkan menjadi mumi. Waktu Quran bercerita, mumi Fir'aun itu belum diketemukan. Sesuatu hal yang sangat aneh. Quran menceritakan peristiwa kurang lebih 20 abad yang lalu. Karena Fir'aun itu ditenggelamkan sekitar tahun 1300 sebelum Nabi Isa lahir. Artinya 13 abad sebelum Nabi Isa lahir. Quran turun abad ke-7 Masehi. Berarti kurang lebih 20 abad yang lalu. Apalagi yang diceritakan soal manusia mati. Orang mati baru seminggu saja badannya udah busuk. Ini Quran mengatakan Fir'aun yang mati 20 abad yang lalu, jasadnya masih ada. Dan waktu Quran bicara, belum diketemukan. Justru ayat ini kemudian menjadi pendorong
bagi para arkeolog, ahli-ahli purbakala melakukan penelitian di mana keberadaan Fir'aun tersebut. Kalau kita membaca buku yang berjudul The History of the World, di sana secara panjang lebar dikisahkan bagaimana diketemukannya mumi Fir'aun tersebut di sebuah piramid yang sudah terkubur oleh tanah. Itu diketemukan pada tanggal 6 Juli tahun 1879. Artinya sudah awal abad ke-19. Mati 20 abad yang lalu, baru diketemukan kurang lebih 12 abad kemudian setelah Quran bicara. Kalaulah Al-Quran bukan wahyu ilahi, akan sangat sulit membuktikan cerita seperti ini. Tapi ternyata apa yang dikatakan Al-Quran terbukti ada dan nyata. Maka insya Allah bagi kita semakin kuat keyakinan akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dan tidak ada alasan lagi bagi kita sebenarnya untuk tidak mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran. Tentu saja bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Sebab kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Allahumma rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa 'alaniyati nas'aluka al-ijabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Allahu akbar, asyhadu an la